mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, puji Tuhan, saudara. Kita pagi hari ini masuk dalam pasal yang ke-9, saudara. Kita akan lihat bersama pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannya lah segala yang ada dalam hatinya dengan dia, dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Seba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeri tentang engkau dan tentang hikmat. Amin. Saudara, kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, tentang kunjungan dari Ratu Seba. Dan kita melihat bagaimana kemudian ada terlalu banyak keturunan-keturunan daripada Salomo Israel yang kemudian ada di daerah Afrika, karena diperkirakan Ratu Seba ini adalah Ethiopia, Ratu Ethiopia, Bapak Ibu Saudara. Dan sampai hari ini bagaimana kemudian sampai Israel melakukan sebuah operasi untuk memulangkan, saudaraku, keturunan-keturunan yang berdarah Israel, berdarah Yahudi yang ada di Afrika. Ya, saudara, ada yang ada di Uganda dan lain sebagainya. Yang kita lihat bersama, yang kita pelajari dari kisah ini, dari ayat-ayat ini, bagaimana kemudian Ratu Seba ya mendengar tentang Salomo dan penasaranlah dia ingin melihat seperti apa dan seberapa besar sih kehebatannya Salomo yang sudah viral ya, saudara. Kalau zaman sekarang istilahnya viral. Ya. Dan dia mau membuktikan seperti apa sesungguhnya kehebatan kebesaran Salomo. Dan ketika dia datang, saudaraku, kita melihat bagaimana dia terkagum-kagum dengan Salomo. Dan pada akhirnya yang kita tahu tadi bahwa salah satu, apakah dia istri, apakah dia gundik, saya nggak ngerti ya, saudara. Salah satu daripada istri atau gundiknya Salomo akhirnya Ratu Seba ini. Dan kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, ya, apa sih yang membuat Ratu Seba tertarik? Apa sih yang membuat Ratu Seba mengagumi Salomo? Yang pertama yang saya lihat adalah apa? Perkataannya. Perkataan. Saudara, percayalah bahwa perkataan kita akan menunjukkan siapa kita. Ada amin, saudara, ya. Perkataan kita itu akan menunjukkan siapa kita. Perkataan kita adalah kita, ya. Kita bisa berpura-pura, tetapi yang saya mau bilang begini, Ratu Seba itu hadir, datang itu bukan 1 bulan, saudara. Tapi saya percaya Ratu Seba ada di tengah-tengah Israel itu ada beberapa tahun lamanya. Ya. Dan dia coba buktikan lagi, ya seperti itu. Kata-katanya ya seperti itu, hikmatnya ya apa yang disampaikan Salomo ya, saudara, bukan sekedar sebuah apa ya, sebuah make up gitu yang nanti kalau sudah pulang, maaf nih saudara, nah, dihapusin semua, jadi lagi seperti aslinya, bukan. Ya, apa yang disampaikan, apa yang diutarakan sama Salomo itu bukan sekedar make up, ya, hiasan belaka gitu. Enggak, karena memang aslinya Salomo, kalau kita melihat di pasal 9 masih seperti itu Salomo. Nanti kita lihat dalam pasal-pasal berikutnya beda ya, saudara, terjadi penurunan, saudaraku, dalam hidupnya Salomo. Tetapi di pasal ini kita masih melihat bagaimana kekaguman Ratu Seba, saudaraku, ya, yang pada akhirnya dia jatuh cinta sama Salomo karena perkataan-perkataan dari Salomo yang saya katakan tadi. Perkataan-perkataan kita adalah siapa kita, itu adalah kita, saudaraku, ya, menggambarkan kita. Apa yang saya sampaikan itu adalah saya sebetulnya.
Ya, makanya firman Tuhan bilang begini, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Ya, memang itu alkitabiah sekali, benar saudaraku. Ada orang-orang yang bisa, ya awalnya bisa menipu, kata-kata saya bisa menipu. Kata-kata orang bisa menipu, tapi kalau itu terus diuji dari waktu ke waktu dan berpendidikan kah saya, berohani kah saya, ketika mulai itu saudara, kata-kata saya keluar, kata-kata saudara keluar, mulai kelihatan siapa kita sesungguhnya. Apalagi ketika kita menghadapi ini dan itu, dan bagaimana kemudian apa kata-kata yang kita keluarkan, itu menggambarkan kita banget. Ketika kita lagi diserang, ketika kita lagi diapain saudara, lalu kemudian ada kata-kata yang keluar, nah itulah kita. Dan perhatikan lagi nih, sampai hari ini sebetulnya kita sedang menunjukkan siapa. Adakah kita sedang menampilkan satu pribadi yang beriman, satu pribadi yang berkualitas, suatu pribadi yang bermutu, ataukah enggak? Karena kata-kata kita kelihatan. Sekali lagi, saya bisa berbohong awalnya, tapi kemudian nanti kelihatan tuh sudah, nanti kelihatan, nanti terbukti. Kenapa? Karena Ratu Sheba tinggal terus dari hari, besok lagi ketemu lagi. 1 bulan sudah berlalu, 2 bulan sudah berlalu, ya seperti itu selalu. Makanya apa? Kagum Ratu Sheba. Dan dia bilang begini, apa yang saya dengar dan apa yang saya lihat lebih daripada apa yang saya dengar. Hikmat ya saudara, dan apa yang ada dalam Salomo itu melebihi dari apa yang disampaikan. Kiranya orang boleh melihat kita seperti itu juga. Amin saudara. Orang melihat bahwa kita berkualitas. Orang bisa melihat bahwa kalaupun orang menggambarkan kita sesuatu yang buruk, maka lewat apa yang kita tampilkan, saudaraku, itu bisa menggagalkan, bisa mematahkan pendapat-pendapat orang. Belum lagi kalau saudara melihat, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kemudian sikap, ya, perilaku. Karena bukan cuma perkataan, Ratu Sheba ternyata melihat perilaku, saudara, ya. Perilaku, makanan yang di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan yang melayani, berpakaian, juru-juru minumannya, pakaian mereka, dan korban bakaran biasa dipersembahkan di rumah Tuhan. Maka tercenganglah ratu itu. Perilaku, ya, saudara. Dan yang firman Tuhan mengingatkan sama kita bahwa kata-kata sama perilaku harus berjalan berdampingan. Kata-kata dan perilaku harus berjalan bersamaan. Karena seringkali itu saudaraku, perilaku dan perkataan kita jalan tidak bersamaan. Tolong kita Bapak Saudara supaya, karena seperti itulah kehidupan kita, ya, ditonton kata firman Tuhan seperti suratan yang terbuka, ya saudara. Seperti suratan yang terbuka yang dilihat, yang bisa dibaca orang, siapapun bisa lihat kita, siapapun. Sehingga dimanapun kita berada, sebetulnya orang lagi ngebacain saya, orang lagi ngebacain saya. Kayak apa sih? Kayak apa sih yang namanya orang Kristen? Kayak apa sih yang namanya orang Nasrani atau apalah saudara? Seperti apa sih? Dia kiranya Tuhan tolong kita supaya perkataan, perilaku kita menampilkan Yesus dalam hidup kita. Ada amin saudara. Mereka nggak pernah lihat Yesus, ya.
tetapi mereka melihat kasih, kuasa, kemurahan Tuhan. Lewat apa? Lewat hidup saya dan saudara. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagian yang kedua, kita melihat pada ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca lagi, saudara. 1, 2, 3. Adapun berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang dibawa oleh saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang. Juga semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu membawa emas dan perak kepada Salomo. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. Itu sikal pakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan. 300 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan. Saudara, kita melihat di sini, Bapak Saudara, ternyata indikasi, ya saudara, kalau saudara melihat, ya, karena orang tuh ada indikasinya, saudara. Orang tuh ada indikasinya dulu. Orang tuh tidak tiba-tiba lalu kemudian menghilang, lalu kemudian jatuh, kemudian apa, ya saudara, jadi jahat, enggak. Saudara, ada satu sikap yang saya cuma bilang begini, ada sikap yang teledor, ada sikap yang tidak hati-hati, ada sikap yang mulai menyimpang gitu. Bahwa orang diberkati ada kesalahan, enggak. Ya, bahwa firman Tuhan dalam Yohanes pasal 10 berkata bahwa aku datang supaya domba-domba kau hidup dalam kelimpahan. Ada amin, saudara. Ya, bahwa ayat itu juga jadi janji Tuhan. Saya tidak menentang ayat itu. Dan kita tidak bisa menolak ayat itu karena memang salah satu bagian daripada hadirnya Yesus, saudaraku, bahwa untuk yang seperti itu juga pemeliharaan, keberkatan dan lain sebagainya. Karena kalau kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan juga butuh orang-orang yang diberkati. Pekerjaan Tuhan, misi apakah itu, saudaraku, pelayanan, butuh orang-orang yang diberkati, yang hadir di dalam. Ya. Jadi ada orang bilang begini, kekayaan tuh jadi orang kaya itu salah. Enggak ada yang salah pendapat yang seperti itu. Tapi benar kalau berkata bahwa di dalam kekayaan, ya, di dalam keberkatan, bukan di dalam keberkatan, di dalam kekayaan. Di dalam kekayaan itu ada kekuatan, ini itu betul. Kekuatan apa? 666 itu betul. Ya, di dalam keberhasilan seseorang ada roh, ada spirit yang ikut dompleng di dalam. Itu ada, itu betul. Roh 666 itu 666. Itu ada dompleng, saya pakai kata dompleng. Menyusup. Sehingga apa? Kalau ini masalahnya di mana? Masalah kehati-hatian. Sama-sama bilang sama saya, kehati-hatian, saudara. Iya, ini masalah kehati-hatian. Saudara, apapun dalam hidup, saya pikir kalau kita nggak hati-hati, jadinya jadi bencana. Kita punya mobil bagus, tapi kalau kita nyetir nggak hati-hati, jadi bencana. Kita punya apa? Kita punya rumah bagus, kita punya apa? Selalu harus ada ditambahkan di dalamnya unsur kehati-hatian. Kita punya handphone bagus nih, saudara, tapi kalau kita nggak hati-hati makanya jadi masalah, jatuh, sudah pecah. Ya. Jadi kehati-hatian itu selalu harus nempel di setiap apapun aspek kehidupan kita sebetulnya. Ya, termasuk ini. Dan yang saya lihat, maaf saudara, ya ini hanya pendapat pribadi saya, karena saya tidak punya hak untuk menghakimi Salomo, ya saudara. Siapa saya? Tetapi yang saya lihat, saya pernah dengar khotbahnya Mika, ya saudara. Saya Mika khotbah 2 pagi. Saya pas lagi lihat, saya lihat itu saudara. Saya lagi di Bali, saya lihat. Ya. Bahwa beda Daud dan Salomo beda. Di khotbah pagi itu saya dengar dijelaskan bahwa perisai-perisai jarahan yang Daud dapatkan, saudaraku, ya, yang Daud dapatkan, dia gantung di dalam rumah Tuhan, di dalam bait Allah. Supaya apa?
supaya setiap orang bisa melihat bahwa begini. Daud lagi mau bilang begini, bukan kehebatan saya, tapi kalau saya menang itu karena kehebatan Tuhan. Ada amin sudah. Tapi ini beda, Salomo beda. Kenapa bedanya? Dia buat itu perisai-perisai berapa? 600 sikal yang besar, 300 sikal yang kecil, perisai kecil. Tapi yang bedanya apa? Dia gantung di hutan Libanon. Apa itu hutan Libanon? Hutan Libanon itu nama daripada istananya Salomo, hutan Libanon. Nah, kalau kita kan istana Gedung Putih, ya saudara, tempat presiden Gedung Putih, Istana Buckingham, ya selalu ada nama, ya saudara. Istana kalau di Indonesia Istana Merdeka, Istana Merdeka. Ini istana hutan Libanon. Itu istananya Salomo. Dan dia gantung itu, dia pamer itu. Tahukah saudara bahwa setiap gerak kita, setiap perbuatan kita itu menunjukkan apa yang jadi tujuan kita. Nggak sembarang. Apa? Adakah kita sadar atau tidak sadar? Apakah di alam bawah sadar? Saudara. Tetapi sebetulnya itu ada sesuatu yang mendorong kita. Orang kalau udah mulai kaya itu sudah, ya jalannya begini itu sudah, itu dia nggak sadar, ya kalau dia nggak punya jalannya begini. Tapi kalau sudah kedua lagi banyak jalan begini nggak sadar, ya. Tapi itu ada suatu dorongan di bawah alam sadar bahwa lagi nunjukin nih, sekian kita duit ini sudah itu. Nah sama Salomo tanpa, saya nggak ngerti apakah Salomo sadar, apakah Salomo tidak sadar. Tapi kemudian dia memutuskan buat perisai-perisai besar dan kecil dari emas tempaan, ya. 600 sikal yang besar, 300 sikal yang kecil. Tapi dia gantung di mana? Di hutan di mana? Supaya setiap tamu, karena kemudian kita melihat banyak tamu yang datang. Tamu yang datang. Lalu kemudian supaya orang bilang begini, hebat Salomo. Nah, dari situ Tuhan mulai tersingkirkan. Ada dulu khotbah doa kalau ada orang mau khotbah, sembunyikan hambamu di belakang salibmu. Ya benar juga sih saudara, ya benar juga. Ya walaupun agak aneh gitu doanya buat saya ya saudara, tapi benar juga saudara. Ya sembunyikan hambamu di belakang salib. Jadi maksudnya gini, supaya salib Tuhan yang kelihatan. Ada amin. Supaya pribadi Yesus, korban Yesus yang kelihatan, bukan pribadi, bukan kehebatan si pengkhotbahnya yang kelihatan. Benar juga. Dulu saya agak kurang setuju gitu dengan doa, ada aneh gitu, terlalu dalam kah, apakah otak saya nggak mampu nyernanya atau apa ya. Tapi setelah saya lihat, tapi benar juga. Karena seringkali apa yang tampil adalah saya. Apalagi kalau khotbah saya bagus, yang harus tampil saya. Makanya ada orang bilang, khotbah bagus, khotbah saya bagus. Norak saudara. Sampaikan aja bagus enggaknya itu urusan Tuhan. Amin. Norak, nggak paham. Urusan bagus tidaknya itu urusan Tuhan. Saudara sudah persiapkan yang terbaik, itu bukan urusan saudara dan saya. Saya nggak pernah nanya habis doa bagus. Kalaupun ada orang bilang bagus, saya bilang ya memang Tuhan. Memang Tuhan. Selalu aja. Banyak sudah, banyak banget. Bayangkan. Ya sudah. Banyak banget sudah. Ya. Banyak sekali perisai-perisai, berapa tuh sudah? Ya. 300 perisai kecil. Ya. 300 ya. 200 sama 300, 500. Waduh, betapa hebatnya. Waduh, itu bayangin saudara, penuh dijejerin. Yang lalu saya dengar saudara, dan saya sangat diberkati. Bukan karena anak saya, tapi saya dengar
Daud gantung itu di bait Allah supaya setiap orang dan dia sendiri ingat bahwa kemenangannya kalau dia bisa berperang dan kemudian dia menang, Daud menang. Itu karena Tuhan yang kasih kemenangan. Ada amin. Dan setiap orang yang melihat itu juga, dia sadar dan dia melihat bukan Daud yang dia puja, tapi Tuhan yang dia puja. Kayaknya terlalu berlebihan. Enggak. Dari situ kelihatan Salomo sudah mulai nunjukin saya. Ada lagu lama bilang, ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Oh, kalau kita udah nggak laku, lagu kayak gitu udah nggak laku. Saudara, kalau kita bisa menempatkan diri kita, nanti Tuhan yang akan promosikan kita. Ada amin, saudara. Tuhan akan jadi pelindung, Tuhan yang akan bela, Tuhan yang akan pertahankan apa yang ada semua. Iya, Tuhan akan pertahankan apa yang ada yang Tuhan sudah kasih sama kita. Kita terlalu maaf, saudara. Saya belajar itu, saya belajar itu. Saudara. Pengakuan itu kita butuhkan, tetapi dalam porsi tertentu. Kita boleh makan, kita boleh ambil, kita boleh makan. Lebih daripada itu bukan bagian kita. Itu porsinya Tuhan. Tuhan. Saya lihat ada terlalu banyak orang-orang yang ambil porsinya Tuhan. Dimakan, diambil, dinikmati. Nanti kalau lagi khotbah terus, khotbahnya bagus. Ya iya, makanya nanti kalau saya ada khotbah datang lagi ya. Karena aman. Jadi kalau saya khotbah datang lagi ya. Biasa aja kali sudah. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kemenangan, kebisaan, keberhasilan, keberkatan. Makanya Daud pajak itu, ya, perisai yang hasil jarang pajak. Supaya ketika Daud sudah masuk rumah Tuhan, dia nggak bisa membanggakan diri. Dia hanya melihat kebesaran Tuhan yang sudah bekerja dalam hidupnya. Bahwa dia bisa, dia menang melawan musuh-musuh yang besar, musuh-musuh yang tangguh. Hanya karena Tuhan yang bela dia. Ada amin, saudara. Kalau dia bisa mampu, saudara, melawan musuh yang 3 kali lipat, 4 kali lipat kekuatannya. Sekarang sering kali Israel menghadapi yang kayak gitu. Bahkan ketika saudara melihat zaman Yosua, Israel masuk di tanah Kanaan, itu musuh, saudara, aduh, itu musuh gabung jadi satu. Mereka yang tadinya tercerai berai waktu menghadapi Israel jadi satu. Kalah juga. Beda. Salomo mulai cuma mau bilang begini. Tuh. Karena dia tanam itu, dia taruh, dia gantung itu di hutan Libanon istana. Saya cuma belajar, saya cuma ingatkan pada diri saya dan saudara. Ada bagian-bagian di mana boleh kita ambil, boleh. Bukannya nggak boleh. Menurut saya ya saudara, boleh. Ada yang boleh kita ambil, porsinya kita. Di mana kita boleh makan, kita boleh nikmati, kita boleh berbangga. Tapi ada bagian di mana itu porsinya Tuhan yang nggak boleh disentuh. Saya pernah bilang dalam perjanjian lama seorang imam yang ngeracik itu ukupan, ya ukupan itu pajago-jagoan, ya saudara. Orang bikin rujak aja yang bumbunya cuma sedikit, ya bumbu rujak, ya rujak kayu, rujak ulek, bumbunya cuma kacang, cabe, gula Jawa, ya saudara. Tapi berapa banyak gula Jawanya itu kan bikin beda rasa. Berapa banyak gulanya itu bikin beda rasa. Goreng kacangnya kayak apa itu bikin beda rasa. Sama.
tukang racik ukupan itu saudara ya, tukang racik ukupan juga masing-masing punya keahlian, punya kekhasannya gitu. Tapi Alkitab bilang begini, ya, Alkitab bilang begini, nggak boleh seorang imam yang sudah meracik itu, waktu dia bakar, dia juga yang bakar korban, dia taruh di bara api, cus gitu. Minyaknya itu sudah minyak racikannya, cus, nah itu kembul, bus. Nggak boleh ada imam yang begitu. Hirup itu cuman baunya ditujukan buat Tuhan. Keren banget. Bagian dia cuman ngeracik. Tolong kita ya saudara. Ya, saya cuma mau ingatkan bahwa seperti itu, ya, supaya kita jaga hati kita. Kalaupun kita diberkati, kita bisa buat ini, kita bisa buat itu. Itu karena Tuhan yang memampukan saya dan saudara. Saya bisa seperti ini itu karena Tuhan, nggak lebih. Saudara. Saya sudah berkali-kali cerita saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa. Tapi kemudian Tuhan tambahkan kemampuan sama saya, walaupun ya ada orang suka dan tidak suka, tapi buat saya itu sudah sesuatu yang luar biasa sekali. Buat saya itu. Dulu ada orang bilang begini, ya karena saya belum bisa khotbah, ada pendeta bilang begini, memprovokasi. Kalau gembala belum bisa kasih makan domba, itu bukan gembala. Gitu. Saya sakit, Pak. Dengar, saya sakit. Waktu itu ya sudah. Kalau gembala ditujukannya sama saya. Ya. Kalau gembala belum bisa kasih makan domba, itu berarti bukan gembala. Gembala itu fungsinya kasih makan domba. Dan memang saya nggak bisa khotbah, saya nggak bisa sakit. Maksudnya udah keluar aja gitu, pindah aja dari kenduruan, dari pindah. Tapi, apalagi waktu itu saya lagi ngalamin sesuatu ya sudah. Semua karena anugerah Tuhan, sudah. Semua karena ya, cintanya Tuhan, semuanya karena kemampuan Tuhan. Kadang orang nggak nyangka saudara jadi seperti ini, bukan? Bahkan orang tua kita juga nggak nyangka saudara jadi seperti ini. Kalau mereka masih hidup, saudara, ya kayaknya nggak nyangka. Mereka punya pengharapan besar, tapi ketika mereka melihat kenyataan itu, doa mereka dikabulkan, mereka juga sering, kalau mereka bisa lihat dari surga, lah belum nyangka ya gitu, belum nyangka. Ya. Tapi karena Tuhan memampukan saya dan saudara, yang tidak mungkin jadi mungkin. Ada amin saudara. Tidak bisa, yang kita nggak mampu lakukan, jadi bisa kita lakukan. Bisa Tuhan jaga hati-hati. Jangan kita izinkan itu roh 6 spirit 6 itu ada hadir dalam hidup, yang pada akhirnya menyimpangkan kita. Akhirnya Salomo itu disimpangkan jalan, sombong, jadi jemawa, jadi angkuh. Jadi ngerasa nggak butuh Tuhan, jadi ngerasanya kemenangan karena saya, karena saya. Kemenangan itu karena Tuhan, saudara. Berkat karena Tuhan. Amin, saudara. Panjang umur karena Tuhan.